Halo, bersama saya Farsen. Di sini kita akan belajar sosiologi sekolah menengah atas. Jangan lupa subscribe dulu ya. Halo sahabat pelajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar sosiologi dengan materi realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Bersama saya, Pak Sentosa. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah sahabat pelajar diharapkan mampu memahami berbagai realitas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, setelah mempelajari atau memahami konsep realitas sosial ini, sahabat pelajar sudah bisa mengamati atau menganalisis berbagai realitas sosial yang ada dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, apa sih itu realitas sosial? Terdiri dari dua kata ya, realitas dan sosial. Di sini saya mengutip pendapat dari Peter Berger dan Thomas Luhmann dalam buku mereka yang berjudul The Social Construction of Reality. Peter Berger dan Thomas Luhmann mengungkapkan bahwa realitas adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita, sebab ia tak dapat dienyahkan. Nah, dari konsep yang dikemukakan oleh Peter Berger dan Thomas Luhmann, kita dapat memahami bahwa realitas sosial itu merupakan suatu keadaan yang ada di sekitar kita, kemudian tidak dapat dienyahkan. Ya, artinya mungkin bahwa tidak dapat dienyahkan itu dimaksudkan kita tidak dapat menghindarinya. Dengan kata lain, realitas ini merupakan suatu keadaan yang sudah menjadi keniscayaan ya, sudah sesuatu yang wajar terjadi dan tidak dapat kita hindari. Nah, secara umum, realitas sosial adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terkait dengan kestabilan dalam keadaan normal atau keadaan tidak normal yang terjadi dalam pola-pola hubungan di masyarakat. Jadi, sederhananya bahwa realitas sosial itu adalah keadaan atau fakta yang ada di sekitar kita ya. Itulah realitas. Baik itu kenyataan yang buruk atau kenyataan yang baik, itu semua termasuk realitas. Intinya segala sesuatu fakta atau kenyataan yang terjadi itulah realitas ya. Nah, pada kesempatan kali ini realitas sosial atau kenyataan sosial yang akan kita kaji adalah masalah sosial. Masalah sosial itu merupakan suatu realitas yang menjadi objek kajian sosiologi ya. Nah, sahabat pelajar bisa melihat pada bagian sisi kiri slide ini. Ini merupakan gambar atau ilustrasi tentang masalah sosial yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Pada gambar ini, sahabat pelajar bisa melihat sebuah ilustrasi atau kejadian tentang kemacetan. Kemacetan itu kemudian dianggap sebagai masalah sosial karena menyangkut orang banyak dan dibutuhkan kebijakan struktur pemerintah dalam menangani masalah kemacetan ini. Kemudian gambar yang kedua, ini memperlihatkan sebuah ilustrasi tentang fenomena tawuran antar pelajar ya, kurang lebih seperti itu. Tawuran antar pelajar ini juga termasuk masalah sosial karena menyangkut banyak orang, banyak siswa, kemudian berdampak pada struktur atau instansi sekolah. Kemudian gambar yang ketiga, ada pemukiman kumuh. Ini juga masalah sosial. Di dalam sebuah pemukiman kumuh itu biasanya terdapat banyak masalah sosial lain ya. Jadi intinya bahwa masalah sosial itu merupakan akibat dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan kelompok dalam suatu masyarakat. Jadi dapat simpulkan bahwa masalah sosial itu merupakan produk dari interaksi ya, akibat dari interaksi yang terjadi sehingga memunculkan masalah sosial. Kemudian
Seorang ahli sosiologi Indonesia, Surjono Sukanto, mengatakan bahwa masalah sosial itu merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto ini, kita perlu menggarisbawahi di sini yaitu ketidaksesuaian ya, kemudian membahayakan. Ini adalah poin-poin yang perlu kita garisbawahi dalam konsep masalah sosial. Artinya bahwa masalah itu ketika ada ketidaksesuaian dan membahayakan. Itu menurut Surjono Sukanto. Kalau saya sendiri mengartikan secara sederhana masalah sosial itu bahwa sesuatu dikatakan masalah ketika apa yang menjadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kemudian dikatakan masalah sosial ketika ketidaksesuaian harapan tersebut yang terjadi itu menyangkut masyarakat secara luas dan mempengaruhi juga struktur sosial yang ada di dalamnya. Oke, jelas ya masalah sosial. Nah, selanjutnya beberapa contoh masalah sosial yang terjadi saat ini. Ya. Di sini saya hanya menambahkan 3 contoh masalah sosial masa kini ya, yang terjadi dalam waktu dekat inilah, bahkan yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah wabah penyakit. Nah, yang kita rasakan saat ini, yang sangat berat kita rasakan saat ini adalah adanya pandemi COVID-19. Ini kemudian dikatakan sebagai masalah sosial karena berdampak kepada masyarakat banyak, bahkan seluruh dunia ya. Ya, tidak lagi sekedar masyarakat, tapi struktur masyarakat, pemerintah, dan seterusnya. Itu terdampak oleh adanya wabah penyakit ini. Sehingga wabah penyakit atau pandemi ini dikategorikan sebagai masalah sosial. Kemudian, kemiskinan. Kemiskinan adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang dia katakan sebagai masalah sosial karena menyangkut masyarakat banyak, kemudian dibutuhkan peran pemerintah atau struktur sosial untuk menangani masalah kemiskinan ini. Selanjutnya, peperangan. Beberapa bulan lalu di media sosial berita sering ditayangkan mengenai peperangan yang terjadi antara Palestina dan Israel. Itu kemudian juga dikatakan sebagai masalah sosial karena berdampak pada masyarakat di sana yang menjadi korban, kemudian pemerintahan di sana yang terus berkonflik ya, dan berujung perang yang merugikan. Nah, inilah 3 contoh masalah sosial yang sempat saya tuliskan. Sahabat pelajar semua bisa mengamati di lingkungan sekitar kalian masing-masing masalah-masalah sosial yang ada. Silahkan diamati. Kalau ada yang kurang sesuai atau ada yang kurang dipahami, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, saya tunggu. Sekian materi untuk hari ini. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.